Saudara-saudara semua, selamat damai sejahtera. Kita hari ini di Hong Kong lagi ada angin tipon, dan saya juga melihat banyak saudara-saudari yang datang renungan pagi. Kita renungan pagi tidak walaupun ada angin badai tidak bisa menghalangi kita, dan saya juga saudara-saudara semua damai sejahtera. Saya memberkati kalian semua. Pagi ini kita memasuki Yesaya pasal 53. Pagi ini yang kepada pasal Yosua. Dan kita melihat ya pasal 53 sangat mudah dan sangat jelas. Dan pagi ini saya mau menerjemahkan, mau membahasnya juga. Sepertinya sangat sulit ya. Dan mungkin kalian merasa, saudara-saudara semua merasa sangat mudah dan sangat jelas dengan langsung. Dan bagaimana kita merasa sangat jelas dengan langsung? Karena selama ini kita dengan begini kita melihatnya. Dan kita melihat ayat kedua. Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Dan di ayat ketiga juga sama, dia juga di sini sampai ayat 4 dan sampai di ayat 12. Mereka itu siapa ya? Dan kita di sini katakan ini adalah kita berikan kepada Mesias adalah Yesus. Di saat Yesus datang, dan kita di sini di saat Yesaya 700 sebelum Masehi, itu penyelamat Mesias itu hamba Tuhan. Dia di situ disebut Masehi, dia sudah datang. Sebelum Yesus turun ke bumi 700 tahun yang lalu, jadi 700 yang lalu sebelum kejadian ini terjadi, di saat itu bangsa Yehuda mendengar berita ini dan bagaimana maksudnya. Dan terhadap kita tidak pernah memikirkan hal ini. Yang itu yang dikatakan adalah juru selamat, ada Kristus. Ini adalah sifatnya Tuhan, jadi kita tidak boleh musiknya. Di sini tentang penerjemahan pelajaran dalam Alkitab. Di saat itu orang yang mendengar berita ini, dan di saat Nabi Yesaya memberitakan firman ini kepada orang ini, dan apa yang Nabi Yesaya pikirkan. Dan kita mesti merenungkan bagaimana apa yang Nabi Yesaya pikirkan di saat itu, dan apa sesudah Nabi Yesaya memberitakan, dan bagaimana rakyat mendengarnya dan memahaminya. Dan kita jangan terlalu banyak berpikir ya. Jadi kita pas mendengar ini kita tahu kalau itu Yesus. Sebenarnya karena ini akan bisa kehilangan banyak berita yang baik. Memang tidak salah membicarakan tentang Yesus, dan tujuan intinya ada terhadap Yesus. Jadi dalam keadaan ini banyak kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita raih. Jadi yang menderita adalah itu urusan Yesus, dan juga keselamatan itu urusan Yesus. Jadi kita hari ini hanya menunggu naik ke surga sudah cukup. Menderita bagaimana? Sudah Yesus sudah melakukannya.
Dia sudah mewakili kita. Kita Masehi 2000 Masehi. Jadi keselamatan Yesus sudah diberitakan, dan saya dengan lugu dengan Paulus menerimanya, jadi sudah cukup. Jadi kan jika kita kepercayaan kita hanya sebagai begini, maka kita bisa kehilangan banyak keselamatan. Jadi pagi ini saya merenungkan firman ini. Dari dulu saya belum sampai ke dalam level ini ya. Jadi selama ini terus memberitakan firman Tuhan. Dan mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Dan saya berterima kasih Tuhan terus memberitahukan pada saya, menjelaskan. Biar saya bisa menjamah banyak kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya ingin memberitakan firman ini kepada kalian. Jika saya mendengar, jangan kalian menolak dulu. Karena kita bisa dengan pemikiran kita berpikir. Saya juga sama seperti kalian, saya juga begini. Mulai dari tahun 1998 sampai sekarang melewati puluhan tahun. Saya perlahan meletakkan semua pemikiran saya yang merasa yang benar ya. Dan saya mulai terbuka. Masuk ke dalam maksud Nabi Yesaya untuk memberitakan firman ini, masuk dalam makna dari yang Nabi Yesaya ingin beritakan. Apa yang Roh Kudus berikan kepada Nabi Yesaya, dan kita bisa mendapatkan ini dan juga dipakai dalam kehidupan kita di saat ini. Dan kita memasuki Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang pernah kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di sini yang dikatakan ia itu siapa? Siapakah? Itu ditentukan siapa. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Di saat Nabi Yesaya menghadapi bangsa Yehuda yang mau dibawa dalam pembuangan, dan menyuruh bangsa Yehuda untuk memohon pada Tuhan, mengadakan Tuhan, tapi engkau hamba Tuhan, tapi kamu tidak mengadakan Tuhan, maka kamu dibawa ke dalam pembuangan. Dari pasal 40 sampai pasal 55. Dan sekarang kita masuk ke pasal 53 yang terakhir. Dan sini mendeklarasikan mereka mesti kembali dalam pembuangan, yaitu keselamatan. Dan memberitakan keselamatan, kasih karunia dalam keselamatan. Biarpun kamu dalam pembuangan, karena engkau meninggalkan Tuhan, maka kamu dibawa dalam pembuangan. Tetapi Tuhan memberi kamu kasih karunia. Kamu mendapatkan kasih keselamatan. Dan cara keselamatan itu Tuhan mewakili kamu mengorbankan diri dia. Tuhan menyelamatkan kita.
Dan kita kemarin mengatakan keselamatan Tuhan sudah tiba. Ya, ini mewakili, diberitakan ini kasih karunia. Di sini hari ini juga tetap dikatakan kasih karunia keselamatan ini bagaimana, dan yang jelas dikatakan jalan keselamatan. Yehuda adalah hambanya Tuhan. Kita juga hari ini adalah hamba Tuhan. Kita berjalan jalan keselamatan ini. Kita dulu menjelaskan terjemahan dari firman Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan begini. Kita adalah orang yang diselamatkan. Jadi Yesus menderita, kita diselamatkan. Hari ini saya mulai merenungkan satu hal ya. Jadi Nabi Yesaya berbicara kepada rakyat yang dalam pembuangan, yaitu terhadap rakyat yang dibawa dalam pembuangan. Itu satu pertama kali mendengar. Dan kita sekarang ini kita adalah rakyat kerajaan surga, itu bagian kedua. Kita tahun 2022 yaitu ada bagian kedua. Dia terhadap bahasa Yehuda, bangsa-bangsa itu tentang Kores dan juga Babel, Persia. Itu adalah Persia tua, dan mereka adalah di saat itu mereka bagian pertama yang mereka mendengar itu di saat itu raja di saat itu. Dan sampai Yesaya pasal 52 yang terakhir, 3 pasal kita lihat juga. Itu hambaku melakukan, hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Dan lihatlah hambaku melakukan satu, dia ditinggikan dan dimuliakan. Dia melakukan semua berita, dan dia ditinggikan menjadi tinggi. Hamba Tuhan menjadi yang lebih tinggi. Dari situ kita sangat mudah untuk memikirkan Yesus. Emang sebenarnya Yesus. Tapi Israel. Tapi di depan, di saat Yesaya membicarakan dan dikatakan hambaku Israel. Hambaku Israel. Saya memilih kamu. Kamu menyuruh kamu bangkit, itu Yakub. Kamu bisa menyuruh kamu menjadi terang di seluruh dunia. Hambaku Israel. Jadi bagaimana kita melihatnya? Kita tidak bisa melewatinya kalau hambanya ada Israel. Itu sekelompok. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri sekelompok orang ini adalah kita di dalamnya juga yang diselamatkan. Kita di sini di ayat 14, ayat 52. Dan banyak orang akan tertegun melihat dia. Dia adalah hambanya Tuhan. Dan banyak orang ini diibaratkan apa? Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dan itu mereka
Di sini kadang banyak orang dan juga prajurit ya menutup mulutnya, dan juga bertercengang banyak bangsa-bangsa raja akan mengaturkan mulutnya. Ini mereka akan bangsa-bangsa dan juga raja-raja. Raja-raja bangsa-bangsa melihat hamba Tuhan dan mereka tercengang. Sebab belum pernah diciptakan kepada mereka itu bangsa-bangsa. Dan mereka melihat dan mereka mendengar. Bukannya mereka tidak terpilih dan mereka milik bangsa-bangsa dan bangsa asing dan bangsa-bangsa asing, raja asing. Jadi dia melihat bangsa Israel dan mereka tercengang. Dan apa yang belum diberitakan kepada mereka dan belum mereka dengar, yaitu tentang keselamatan dari Tuhan. Yaitu keselamatan ini melalui hambanya Israel. Dan di sini bisa melihat dan sudah diberitakan pada bangsa Israel mereka akan dibawa dalam pembuangan dan menyelamatkan mereka dan kembali. Dan sini diceritakan maka mereka tercengang dan tidak bisa berbicara. Dan sekelompok orang ini adalah Tuhan yang memilih, dia adalah hamba Tuhan. Maka mereka tercengang. Dan mereka tuh sangat tercengang dan heran. Dan mereka melihat sekelompok orang ini, mereka di dalam pembuangan dan juga mereka menghadapi raja bangsa-bangsa dengan tercengang. Di sini akan dibahas di pasal 53. Itu Yesaya pasal 53 itu memberitakan hamba Tuhan Israel bagaimana mereka menderita dan menyatakan penderitaan mereka. Dengan begini, emang ada hubungannya dengan kita. Dan mereka tuh tercengang dan terheran. Dan mereka melihat bagaimana kuasanya Tuhan. Ayat 52 ini mereka akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dan melihat Tuhan bagaimana menyelamatkan mereka. Dan kita melihat ayat pasal 53. Ya, apa yang diberitakan kepada kami itu siapa kami ini? Dan pandangan saya sendiri, kami bisa kita ibaratkan adalah hamba Tuhan. Itu disendang ini bisa juga ditatu juga pada Yesaya ayat 50 pasal 52 ayat 7 dan 8. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan membawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang di tempat Sion, dan juga yang 8 dengar orang-orang yang mengawal mereka bersama mereka yang memberitakan berita yang baik di Sion. Dan betapa senangnya itu Yerusalem, kamu mesti bangkit memberikan suara, meninggalkan Babel. Keselamatan dari Tuhan waktunya sudah tiba. Tapi sampai 53. Dan apa yang kami beritakan, siapakah yang percaya? Memberitakan berita keselamatan ini dan juga
diceritakan. Dan adakah siapa yang percaya dalam bangsa Israel masih di dalam pembuangan? Mereka tidak ada kekuasaan dalam kerajaan. Mereka bukan suatu kerajaan. Mereka di bawah dalam pembuangan, di bawah peraturan pemerintah dari Babel. Dan sesudah Babel adalah Persia. Dan di sini pada Raja Kores berbangkit dan menyuruh mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam Persia ada satu raja bernama Kores. Di dalam Babel dan mau membebaskan bangsa Israel supaya mereka kembali dan membawa semua peralatan dari bait suci dibawa pulang ke Yerusalem. Jadi mesti memberikan kemah suci dan kamu membawa barang-barang kudus itu pulang ke bait suci. Dan apa ya di sini katakan apa yang kita beritakan, adakah orang yang percaya? Ayat pasal 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Tuhan memberitakan keselamatan. Tuhan mau menyelamatkan hambanya. Di sini diberitakan, itu orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan adalah juga hamba Tuhan. Dan dia juga adalah hamba Tuhan. Dan kita melihat lagi lebih bawah ya. Dan juga banyak suatu pertanyaan. Dan kami ini bolehkah kita tujukan kepada raja dan juga rakyat? Dan bangsa juga mendengar dan melihat. Dan bangsa-bangsa juga dengar tercengang. Dan mereka tercengang melihatnya dan mereka akan memberitakan dan akan menceritakan. Yaitu kalau dijelaskan dengan begini, boleh juga diibaratkan dengan kita di saat ini. Ya ini bisa kamu bangsa Israel dan juga sekarang kita ini adalah raja bangsa-bangsa juga ada hubungannya dengan kita di saat ini. Maka di saat kita mendengar dan kita memberitakan, dan di saat kita memberitakan, adakah orang yang percaya? Dan Tuhan menyatakan kekuasaan kepada siapa? Dinyatakan. Dan kita di ayat kedua ya, pas Yesaya 53 ayat 2 ya, ia yaitu di hadapan Tuhan, yaitu hamba Tuhan. Di sini kita di saat ini di sini menjelaskan tentang Yesus. Dan saya merasa Nabi Yesaya pikirkan yang pertama yaitu yang ditujukan kepada bangsa Israel. Di saat mereka dia mau dibawa di dalam pembuangan. Dan mereka dibawa dalam pembuangan, dibawa tekanan kerajaan Babel dan juga masuk di dalam Persia. Ya sudah 150 tahun kemudian dan mereka akan kembali dan mendapatkan keselamatan. Ia adalah ditujukan kepada sekelompok orang ini. Dia adalah di hadapan Tuhan dan juga menutup satu tidak berguna. Dan itu mereka itu tidak sangat baik ya. Dan sebagai hamba Tuhan dan mereka juga tidak punya harapan dan bagaimana akhirnya mereka. Dan mereka dalam pembuangan dan mereka ini mereka tuh tidak ada rasa iri. Dan mereka menderita dan dihina dan kesakitan. Dan hamba Tuhan mengalami penderitaan ini tujuannya apa?
bangsa asing akan tercengang. Kenapa bisa tercengang? Berita yang pertama diberitakan, adakah orang yang percaya dan mereka tidak percaya dan mereka menghinanya. Dan terhadap orang yang di dalam pembuangan ini, sekelompok orang ini dalam pembuangan, dan mereka juga menghinanya dan mereka juga merasa dibuang. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena turap, dipukul dan ditindas Allah. Dan kita merasa itu adalah Yesus. Sebenarnya iya. Saya memberitahukan pada kalian, saya sendiri merasa dia adalah juga hamba Tuhan. Di saat itu adalah rakyat yang di dalam pembuangan, dibawa dalam pembuangan, Tuhan menyebutnya adalah hambanya, dan mereka menderita dan juga menanggung kesengsaraan dan penderitaan ini adalah memikul dosa. Tetapi ayat kelima, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pemikiran Nabi Yesaya, rakyat yang dibawa dalam pembuangan dan mereka Tuhan menghukumnya karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi kasih karunia lebih besar daripada penghakiman ini. Kekuatan Tuhan sampai di dalam rakyat di dalam pembuangan. Memang tidak salah mereka di dalam penderitaan. Dan di saat yang sama juga Tuhan membimbing mereka, menolong mereka di dalam penderitaan. Dan Tuhan membuat hambanya Tuhan mendapatkan kesembuhan. Dan biarpun bukan di saat itu saja, dan juga banyak-banyak. Dan saya tidak berani berkata, saya melihat Yesus akan datang. Dan di sana Nabi Yesaya bernubuat dengan begini. Saya berkatakan di Yesaya pasal 6, Nabi Yesaya pernah melihat kemuliaan Tuhan dan tahu kehendaknya hati Tuhan. Apakah beritanya Tuhan sangat jelas diberitakan kepada Yesaya? Tidak. Kalau kita melihat ini, kita memahami di saat Nabi Yesaya melihat Tuhan, melihat kehendaknya, keinginan hati Tuhan yang dilihat Nabi Yesaya. Bukannya di waktu itu 150 tahun kemudian bagaimana, 700 kemudian bagaimana, dan sampai ke kekal, kehidupan kekal bagaimana, dia lihat dengan tidak jelas. Dan di sana Nabi Yesaya melihat, dan sebanyak satu bagian sepertinya. Di sini satu titik bagian saya bisa diperjelaskan. Ada tuh bentuknya tidak dengan jelas dilihat, jadi tidak bisa dengan jelas. Dan dia bernubuat tentang hamba Tuhan. Dia memang sangat sulit untuk menjelaskan. Jadi kalian akan memahami apa maksud saya, dan saya membicara sampai sini. Belum habis dibahas. Dan sini ini bagian ini dibicara sampai sini. Dan kita melihat kembali itu ditujukan kepada Yesus.
Dan terhadap dia dilihat adalah hamba Tuhan juga termasuk bangsa Israel. Dan saya percaya saya tidak bisa melihat permasalahan ini. Dia termasuk di dalam gereja. Dari sini juga bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa juga tercengang dan menyatakan kepada bangsa-bangsa. Dan keselamatan sampai ke seluruh bumi di depan juga sudah dijelaskan. Jadi kita lihat gereja juga di dalamnya. Gereja juga hambanya Tuhan. Jadi sampai sini saya merasa kadang akan memahami. Jadi kita melihat lebih dalam lagi. Jadi dia jelas untuk membaca firman Tuhan. Saya membicarakan satu hal. Itu hamba Tuhan. Mereka dibawa dalam pembuangan, penderitaan mereka. Ada makna dari keselamatan di sini. Ya memang Yesus sudah menanggungnya. Dan bangsa Israel tidak bisa menanggungnya. Bangsa Israel tidak bisa menanggungnya, maka Yesus datang. Israel dan juga agama Yehuda menolaknya. Dan juga Yesus sama Israel berkata, saya adalah pokok anggur yang benar. Ada pokok anggur yang palsu. Dan Yesus sekali lagi gagal. Tapi di sini katakan, Yerusalem, kamu di dalam padang gurun, kamu mesti bangkit, kamu mesti mendapatkan keselamatan, kamu mesti jalan kesengsaraan ini, penderitaan ini sampai kemuliaan. Yang itu di dalam Ibrani yang kita katakan, kamu mengalami kesulitan, kesakitan dan menjadi jalan kemuliaan. Itu di sini dikatakan Rasul Paulus itu, di saat kamu mendapatkan penderitaan, kamu mesti tetap mengikuti Tuhan. Kali saya melihat di sini, saya tidak bisa melihat ini. Dan melalui penglihatan, penjelasan dari Rasul Paulus, kita memahami. Dan kita Israel adalah hamba Tuhan. Itu menyatakan keselamatan ini. Bangsa-bangsa mereka kembali. Dan mereka itu membangun bait suci dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka juga dengan terkejut. Tapi Israel sudah kembali. Dan mereka sekali lagi meninggalkan Tuhan. Dan meminang bangsa asing. Dan juga di dalam hari Sabat juga tetap bekerja. Dan just kembali sana tidak membangun bait suci. Dan bait suci ditutup selama 15 tahun dan juga tidak melakukannya, dan juga meninggal mengikuti dunia ini dan mereka gagal lagi. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal, tapi semua kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Maka Yesus datang menggenapi segalanya. Jadi tahukah kalian? Jadi saya akan jadi jelas lagi. Jadi ini ada semua rancangan Tuhan. Karena bangsa Israel sekali gagal dan sekali lagi gagal. Jadi Tuhan ingin mereka di jalan, dan bangsa-bangsa ini mereka berjalan jalan penderitaan ini. Penderitaan mereka ada maknanya. Supaya mereka jalan dalam kemuliaan. Kayak kita melihat tuh ayat 12 ya, kemuliaan. Dan terus ditinggikan. Menyatakan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi mereka melewati penderitaan. Kita kembali lagi melihat. Kita melihat bangsa Israel gagal dan gagal. Dan kita mesti mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat Israel gagal. Tuhan memakai Yesus, anak yang menyelamatkan dunia ini. Kita ini sesudah Yesus. Saya keinginan hati Tuhan pada bangsa Israel.
Israel semua di dalam kesulitan, di dalam peperangan ini. Kamu mesti bangkit menjadi hamba saya, menyatakan keselamatan Tuhan dan beritakan, menyatakan pada bangsa-bangsa keselamatan saya ini supaya mereka tercengang. Saya berita ini kepada di tempat ini, saya memberitakan kepada saudara-saudara semua kebenaran firman Tuhan ini juga diberitakan pada kalian. Kadang kita sekarang ini kita melihat bagaimana kerajaan dan juga perpecahan di dalam bangsa-bangsa. Jadi kamu mesti ingat kamu ada hamba Tuhan. Bukan kamu tidak ada kepercayaan sama keselamatan, tidak ada hubungannya. Kita adalah hamba Tuhan. Kita di dalam kekacauan ini, kita di sini, kita menjadi anak Tuhan yang tidak tercacat. Menyatakan keselamatan ini. Ya orang di dalam kehidupan kita orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Di saat ini menghadapi pemberontakan, peperangan. Kita sama seperti orang-orang dan juga tetap berjalan di dalam jalannya dunia. Kita akan sama seperti Israel, gagal dan gagal lagi. Dan Yesus berkata, saya tidak kenal engkau. Dan termasuk orang Farisi juga. Dan saya mengusir berapa banyak setan. Tuhan Yesus berkata, saya tidak mengenalmu. Dan kita dalam generasi kita ini, kita menyatakan keselamatan Tuhan. Kita terselamatkan. Kita memeluk keselamatan ini. Dan kita juga memeluk keselamatan kita ini di dalam dunia ini, dalam pecah belah ini. Dengan percaya kita berdiri di dalam kebenaran, menyatakan Tuhan di sini. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa. Emang tidak salah raja dunia ini berkuasa, tapi akhir Tuhan yang berkuasa. Raja di dunia ini Tuhan yang menuat. Tuhan akan melindungi kita, akan membimbing kita. Walaupun bangsa Israel dibawa dalam pembuangan, tapi mereka kembali dalam pembuangan. Dan hari ini kita juga ada kepercayaan kepada Tuhan. Di bumi ini kita ada kehidupan seperti ini. Hari ini amat tidaklah mudah. Di saat COVID datang dan juga pemberontakan datang, dan kita juga merasa menderita. Tapi di waktu seperti ini, kita menderita untuk Tuhan. Kita berjalan di jalan ini, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam penderitaan ini, melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Nyata ini seperti ini, kita dalam keadaan ini. Tapi ada kasih karunia. Dan jangan sembunyi memberitahukan lepas, Tuhan akan melindungi. Di dalam keadaan dunia yang kacau ini, di dalam kelompok ini, itu semua ini dalam ini. Jadi sudah selesai. Berkati kalian semua. Amin. Seumur hidup saya di dalam tanganmu. Saya berdeklarasi keselamatan darimu. Berdeklarasimu yang besar ini. Semua ini, saya hidup ini, menit sedetik. Saya menjadi kesaksianmu Tuhan, kami berterima kasih padamu.
senyap. Syukurlah Bapa di Raja. Ya Tuhan, masa kisah. Wo di sana, ya Nasia. Tuhan, saya mesti mengikutimu. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami bisa menjadi alat-Mu. Ya kasih. Tuhan, kami juga bersama kita memuji Tuhan kita. Dengan pujian kita dan kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan, supaya kami bisa datang untuk mengenal-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, firman ini supaya kami melihat semua karena kasih karunia-Mu.
semua di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Berterima kasih supaya kami bisa menjadi hamba-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Walaupun dalam keadaan kami bagaimanapun dalam kesulitan, di dalam kesulitan ini, supaya kami melihat kamu keselamatan-Mu di tengah-tengah kami. Saudara-saudara semua, mari kita bersama, kita buka mulut kita berterima kasih pada Tuhan ini. Bagi kehidupan kita menjadi hamba Tuhan. Kayak kita bersama, kita membuka mulut kita memuji Tuhan kita. Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam di dalam dunia ini. Dan kita melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Lebih besar lagi berterima kasih memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan kita. Tuhan, saya juga berterima kasih memuji-Mu. Biarpun di Hongkong ini kita mengalami banyak keadaan ini, penderitaan. Dan satu gerombong ada pemberontakan, ada wabah penyakit. Tapi Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Kemudian semua darah-Mu menutupi kami. Dan saudara semua banyak pastor dan mereka kena COVID. Tapi Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Menyembuhkan kami, menyembuhkan hati kami, menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Karena kasih-Mu tidak pernah lepas. Kami berterima kasih memuji-Mu. Dan setiap kebaktian kami. Dan juga Sour Cross ini, Engkau melihat keselamatan-Mu juga. Banyak saudara-saudara semua kali ini begini keluar menerima Engkau sebagai juru selamat dan satu-satu mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memuji-Mu. Haleluya. Ya saudara-saudara semua, dalam kehidupan kita banyak mengalami percobaan dan menghadapi semua penderitaan dan juga perekonomian kadang ini. Kita dalam kesulitan ini, Tadi terima kasih Tuhan di dalam firman ini Tuhan memberitahukan kepada kita. Tuhan memilih kita dan Tuhan memanggil kita di dalam kesulitan kita bangkit. Kita bangkit menjadi hamba Tuhan. Kita di dalam kesulitan ini kita juga mengandalkan Tuhan. Dan kita berjalan di dalam penderitaan ini dan kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara semua di saat ini di dalam kehidupanmu, dalam keadaanmu, adakah satu yang memiliki kamu yang sangat menderita dan sangat sulit? Dan supaya kamu merasa kamu tertekan. Dan kamu merasa tuh tidak ada mendapatkan satu yang membantu kamu dan tidak ada jalan keluar. Di saat ini Tuhan ini kita berjalan, kita doa kepada Tuhan, kita memohon pada Tuhan. Dan semua yang cerita kita dan perintah kita ceritakan pada Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa lagi mengandalkan Tuhan. Kita berjalan dalam penderitaan ini dan berbalik dalam jalan kemuliaan ini. Dan kita bersama kita berdoa. Di dalam kesulitan ini kita mengandalkan Tuhan. Di dalam pembuangan penderitaan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Membantu kami, Tuhan, kami memuji-Mu di dalam kesulitan ini, penderitaan ini, dalam penderitaan dan perekonomian ini, dalam keadaan kesulitan ini, kami berdeklarasi, kami bersedia berjalan di dalam jalan-Mu. Kami bersama seperti bahasa Israel, jalan di dalam kesulitan ini, jalan di dalam penderitaan ini. Kami menjadi hamba-Mu. Tuhan, kami mengandalkan dan terus mengandal. Dan Tuhan, kami menunggu-Mu, kami membutuhkan-Mu dan memuliakan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau hari ini Engkau berbicara pada kami. Tuhan melihat tuh hasil dari penderitaannya. Tuhan, Engkau melihat. Dan Tuhan, kami juga melihat. Di saat ini bangsa Israel dan juga Yesus. Dan sampai saat ini kami pasti melihat kami itu hasil dari penderitaan kita.
dan kita merasa puas. Dan banyak orang menyebutkan, Roh Kudus, Engkau masuk di dalam keadaan seperti ini. Engkau membuka mata rohani kami. Hari ini Engkau berbicara pada kami. Masih banyak orang mengenal saya sebagai hamba. Banyak beberapa orang mengerti saya sebagai hamba. Tuhan, Engkau hari ini berkata pada kami, saya adalah hamba-Mu. Kami adalah hamba-Mu. Tuhan, semua penderitaan kami, Engkau ada kasih karunia. Ada kasih karunia pada kami. Supaya kami bisa dengan percaya kami bangkit berdiri saudara semua. Kita bangkit bersama. Kita buka roh kita. Kita menerima semua kepercayaan karunia ini. Kita berdoa untuk diri sendiri. Hari ini dikatakan melewati semua bangsa-bangsa. Bangsa Israel dan Yesus Kristus sebutkan menjadi hamba Tuhan. Dan kita semua penderitaan yang kita lakukan, kita menjadi hamba, menyebut kita adalah hamba Tuhan. Dan kita menerima kepercayaan kasih karunia yang besar ini. Kita juga sama bunga buat Tuhan. Kita mengalami penderitaan, ada kasih karunia-Nya. Kita berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita berdoa untuk di sini. Kita menyebut kita ada sama hamba-Mu. Haleluya. Kayak kita bangkit berdiri dalam kehidupan kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan kehidupan kita lebih orang lain melihat kemuliaan-Mu. Engkau memakai kehidupan kami Tuhan Yesus. Sementara orang dalam kehidupan kami melihat kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan, kami di sini Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Engkau memakai kami. Tuhan, kehidupan kami memperlihatkan kemuliaan-Mu. Amin. Masuk di dalam roh. Masuk di dalam roh. Amin. Tuhan, hamba-Mu di sini. Amin. Hamba-Mu di sini. Amin. Trong mỗi sân trên quê ni. Dalam gereja ini, dalam sini, dan dengan percaya kami menjawab-Mu. Tuhan, kebenaran firman-Mu di sini. Saya melihat firman-Mu. Tuhan di sini. Tuhan.
pasal 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai lampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam laut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini ada jalan-jalan penderitaan yang di tingkat ya. Di dalam penderitaan mereka memberikan penyelamatan di dalam Tuhan. Bisa kita berjalan-jalan penderitaan ini, Tuhan akan memakai kita menjadi yang paling besar dan kuat, menjadi orang-orang kuat. Bisa dia berjalan di jalan dan penderitaan ini, kekuatan Tuhan di dalam diri kita membangkitkan kita supaya kita menang dan menjadi kita kuat, dan supaya kita menang atas musuh kita. Dan di sisi lain, dan di dalam penderitaan kita, dan juga menanggung banyak dosa-dosa orang yang memberontak. Dan sini ditujukan pada Israel, Yesus, dan juga kita. Kita ada tubuhnya Kristus. Kristus di kayu salib mati dari dosa, dan Yesus ditinggikan lebih tinggi menjadi imam besar. Imam besar di surga. Di dalam kemah surga dia melayani dan membimbing kita bagi mendoakan permohonan kepada orang yang di dalam bumi ini. Dan kita di dalam tubuhnya Yesus, di dalam Kristus. Dan kita juga bersama memikul banyak dosa, dan juga mewakili dosa, memohon mewakili dosa kita. Bukannya kita juga ditinggikan, tapi kita juga mesti bangkit mendoakan mewakili dunia ini. Dan kita juga tahu dunia ini tidaklah mudah. Amerika, China, Rusia juga dalam peperangan, dan juga hubungan dari Eropa dan Amerika, dan juga rakyat di dalam sini dia mengalami dampaknya. Dan kita berdiri di dalam Yesus, dan di dalam Yesus kita menjadi tubuhnya. Kita sebagai tubuhnya Yesus, kita angkat tangan kita. Bukan Tuhan hanya meninggikan kita, juga mau memakai kita, meredakan semua bencana yang di bumi ini. Kita berdoa, dan kita bersama kita berdoa untuk Cina dan dalam Taiwan damai. Kita mendoakannya juga dari Hong Kong dan Macau damai, yang buat Hong Kong dan Macau juga damai, juga Eropa, Rusia, juga Eropa baik hubungannya ini. Kita memohon pada Tuhan, ampuni dosa ini. Mohon Tuhan memberitakan damai, memberitakan kesembuhan. Tuhan, supaya kami hari ini di tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Mohon ampuni semua dosa yang di atas bumi ini. Ampuni keserakan manusia. Manusia tidak menepati janji. Manusia terus melakukan dosa. Angkuh, sombong, dan egois. Ampuni semua pembunuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tuhan, kau bangkitkan gereja di atas bumi ini. Bangkit menjadi hamba-Mu. Biarpun di Amerika, di China,
di Taiwan, di Eropa, seluruh gereja di seluruh bumi. Tuhan, bangkitkan kami, tinggikan kami, dan terus bangkitkan kami, supaya kami menghadapi semua kesulitan ini. Kami bersedia berjalan di jalan kesulitan ini. Kami juga bersedia berdoa untuk orang yang membuat dosa, dan juga mendoakan untuk orang lain. Tuhan, ampuni. Engkau mau selamatkan Israel. Kita juga mau selamatkan seluruh bumi ini, dan bantu kami. Kami memuliakan-Mu. Kita bisa nyanyi. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, kami bersedia mempersembahkan diri kita sendiri menjadi hamba-Mu. Israel, apa yang Engkau berikan pada Israel, mereka gagal, dan Engkau mengutus Yesus datang, dan kami di dalam Yesus. Kami bersedia mempersembahkan diri kita sendiri menjadi hamba-Mu. Kehidupan Kristus di dalam kami mengalir. Kami di dalam bumi ini hari ini menjadi hamba-Mu. Dan kami mempersembahkan diri kami sendiri. Tuhan, Engkau menerima persembahan kami ini, supaya kami melihat generasi kami dan juga di masa tua kami, dan melihat keinginan hati Tuhan, dan supaya kami dimuliakan. Engkau berkati kami, berkati generasi kami, keturunan kami, dan juga berkati cabang-cabang gereja kami, dan juga berkati setiap keluarga. Dan kami, tempat kami kerja dan tempat bermasyarakat, perlihatkan kemuliaan-Mu. Ampuni kami. Jaga kami damai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima berkati kalian semua.